pidana zina dalam Islam. Orang itu kalau persoalan perzinaan, Islam itu sangat ketat, berbeda dengan persoalan lain. Dia membutuhkan saksi 4. Jadi kalau ada orang nih mau nuduh si A berzina, itu harus punya saksi 4 orang. 4-4-nya itu ngelihat perilaku zina itu. Kan nggak mungkin kalau ada 4 orang kan nggak jadi zina, Pak. Bagaimana caranya orang bisa berzina kalau disaksikan 4 orang? Ini berat, Pak. Islam itu nggak sembarangan. Jadi kalau Anda mau menuduh orang lain zina, itu harus bawa saksi 4. Kecuali suami istri. Karena suami istri kan punya rasa. Jadi kalau ada suami nuduh istrinya berzina, ya, atau istri nuduh suaminya berzina, itu boleh tanpa 4 saksi, tapi harus bersumpah 4 kali dengan nama Allah. Dan yang kelima, berjanji laknatullah akan turun kepada kami yang berdusta di antara suami dan istri. Sulit yang namanya pidana perzinaan untuk dibuktikan melalui persaksian. Yang terjadi zaman Rasulullah, semua orang yang berzina itu datang ke Rasulullah itu bukan karena hukum, tapi karena akhlak, kejujuran dengan Allah. Ada perempuan itu namanya Ma'is. Dalam riwayat Bukhari ada yang namanya Al-Ghamidiyah. Ini datang ke Rasulullah, ngomong depan Nabi terang-terangan, ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah. Saya ini kena pidana Islam, Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kamu? Zina itu. Saya zina. Nih, tanpa paksaan, datang sendiri. Sama Nabi, ini diuji imannya. Nabi kasih jalan keluar. Kata Nabi ini, halaja nanti, Juninti, kamu mungkin nggak waras ini, ya kan? Masa ngaku zina? Kamu nggak waras kali. Kalau nggak waras kan nggak kena hukum. Ibu kalau nggak mau kena hukum gampang, nggak waras, ya nggak wajib puasa, nggak wajib, nggak waras. Kata Nabi, asal dia ngomong, ya Nabi, saya ternyata gila, itu lepas hukum. Kata orang tadi, enggak Nabi, saya enggak gila, saya waras. Kata Nabi, kamu ngomong apa tadi? Zina. Kata Nabi, jangan-jangan nggak zina kali, cuman pegang-pegangan. Lihat nih, Nabi ngasih cara, Pak, untuk dia lolos dari hukuman itu. Kata perempuan tadi, enggak Nabi, enggak pegang-pegangan, zina. Kata Nabi, kamu yakin sekali zina? Yakin Nabi, saya zina nggak ada paksaan, lahir dari godaan hawa nafsu saya, dan buktinya saya hamil. Lihat nih, kata Nabi, kamu hamil? Iya Nabi, hamil karena zina. Lihat nih, maka kata Rasulullah, kalau kamu hamil, saya tidak bisa tegakkan hukum, karena anakmu tidak salah. Ini bukan anak haram. Yang haram itu kelakuan ibunya sama bapaknya. Ya, anaknya ini bersih tanpa dosa. Kata Nabi, kalau kamu hamil, pulang dulu. Besarkan kandunganmu, lahirkan anakmu. Nanti kalau sudah lahir, ayo kamu datang lagi, kita bicara yang lain. Apa yang terjadi, Bu? Perempuan itu pulang. Ya, kalau kita dikasih gitu, nggak balik. Ya, jangan yang masih dilepas waktu pemeriksaan, yang di penjara aja bisa hilang kadang-kadang, ya kan? Ini baru dipanggil sekali sama Nabi. Kata Nabi, ya udah, nanti kalau sudah lahir kamu kesini ya. Bayangin, kalau tadi datang ke Rasulullah itu godaannya nggak ada. Sekarang begitu lahir kayak ibu punya bayi kan, kepikiran loh, kalau saya nanti mati, bayi ini sama siapa? Perempuan itu. Begitu melahirkan, wafi nifasiha, kata semua perawi hadis, masih dalam keadaan apa ini? Nifas. Itu datang ke Rasulullah. Nabi, saya sudah lahir, saya ini sudah istri orang Nabi, berzina, maka hukumnya adalah hukum rajam. Saya harus mati ya Rasulullah, ini bayi saya. Kata Nabi, loh nggak bisa, bayi ini kan nggak bisa makan sate gitu loh, nggak bisa makan, bisanya cuma ASI. Kata Nabi, susui dulu anakmu. Berapa tahun, berapa lama ya Rasulullah? Ya sampai usia menyusui, ya. Haula ini, Kamila ini 2 tahun. Bayangin nih, perempuan tuh pulang dia susui anaknya 2 tahun. Begitu 2 tahun, betulan datang nih, nggak ada panggilan polisi, nggak ada panggilan pertama, nggak ada panggilan kedua, datang betul, gendong anaknya lagi lucu-lucunya itu anak laki ini. Kata Rasulullah, kamu yang mana? Yang dulu Nabi saya zina. Tolong Nabi, sudah cukup. Saya sudah 9 bulan hamil, saya sudah membesarkan 2 tahun, sudah cukup engkau berikan waktu saya hidup. Kata Nabi, nggak bisa. Kalau nanti ini kamu saya hukum mati, lalu anakmu nih gimana? Tunggu dulu, kata Rasulullah. Diambil anak itu. Nih Bu, ya, sejatinya
fadilah membesarkan anak yatim itu lahir dari konteks zina ini. Anak laki itu yang ada ibunya kan, tidak ada bapaknya ini dari awal karena zina kan, digendong sama Nabi, diangkat sama Nabi depan sahabat. Nabi ngomong, man yakfulu hada, siapa yang mau merawat anak ini? Yang mau merawat anak ini, saya dengan dia kelak di surga kahata ini, sedekat ini. Sahabat rebutan, saya, karena ongkosnya surga ini. Maka Nabi pilih mereka yang paling pantas untuk menyayangi anak ini, sama Nabi diserahkan, dipastikan anak ini bisa hidup sempurna, maka perempuan ini dihukum rajam. Apa yang terjadi, Ibu? Waktu dilempar batu, ini kan dirajam sampai mati. Itu darah perempuan itu muncrat mengenai sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Khalid itu ngomong, najis, darahnya pezina kena baju saya. Rasulullah dengar. Apa kata Nabi? Mahlan ya Khalid. Jangan ngomong sembarangan. Laqad tabat taubatan. Perempuan ini sudah taubat kepada Allah. Dikasih sama Allah pahala. Lawuziat, seandainya dibagi-bagi pahala perempuan ini baina sab'ina, di antara 70 min ahli Madinah, penduduk Madinah, lawasatkum. Ini perempuan punya pahala. Kalau nanti perempuan ini mau ngajak teman-temannya 70 orang masuk surga, cukup. Lihat, melihat kayak begini, ini namanya membangun apa ini? Jiwa. Maka hukum itu ditaati. Itu bukan persoalan hukum.